Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta
yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil, sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI City Tower dimanapun Anda berada, kami sangat senang menyambut saudara, khususnya bagi saudara yang baru bergabung dalam ibadah online service ini. Seberapa banyak saudara yang sangat senang dan sukacita menyambut hari ini, karena hari ini adalah ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Boleh lambaikan tangan? Wow, puji Tuhan. Seperti firman Tuhan pada Amsal 23:18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, iman pengharapan kita tidak menjadi sia-sia, bahkan masa depan kita sungguh terjamin di dalamnya. Amin. Maka pastikan saudara mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan bagi saudara yang ingin membutuhkan layanan doa, informasi kegiatan KUL ataupun kegiatan gereja lainnya, dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini ataupun scan barcode yang ada di sebelah sini. Dan sebelumnya, mari kita saksikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu dan karya-Mu Tuhan. Karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah, bertatalah dalam setiap puja penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan, hati kami, pikiran kami hanya boleh fokus kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, sebab oleh darah-Mu yang kudus, kami dilayakkan masuk dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
worthy of our worship, Lord. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own. His anthem praise. Oh, majesty. You have risen from the grave, Lord. That is why we want to worship You this morning, oh God. Oh, You alone are worthy, oh Lord. Oh, majesty, worship His majesty. Unto Jesus all glory, honor, and praise. Sing majesty, oh majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own. Oh, His anthem raise. So exalt, oh, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, oh, majesty, worship His majesty. You have risen, O Lord, Jesus who died, now glorified. Amen. O King of all kings, so exalt, oh, so exalt, oh, lift up on high the name of Jesus. Magnify, oh, magnify, come glorify Christ Jesus the King.
Majesty. Come on, sing it, church. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. We're singing Majesty, oh Majesty, oh Majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty, oh majesty, oh majesty, majesty, oh majesty. Your grace has found me, your grace has found me just as I am. We come to you empty-handed but alive in your hand. Come on, church, sing it with faith. We're singing Majesty, oh Majesty, oh Jesus. Your grace forever, forever I am changed by your love. In your presence, Jesus, of your majesty, oh majesty, oh majesty, oh Jesus, oh majesty. Your grace has found me, grace has found me just as I am. Oh Jesus, God alive in your hand. Sing majesty, majesty, oh majesty. Forever, forever, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Forever, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Forever, forever I am changed by your love, in your presence, in the presence of your majesty. Oh, haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara-saudara, saya undang untuk berdiri, melompat. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. There is day in history that is written, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. And he crossed the empty grave. Life is eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, you wash my sins away. Oh, happy day, I'll never be the same. No, no, forever I am changed. Amen. Come on, sing it out. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Oh, forever, Lord. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive.
kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Kuasanya sanggup melakukan segala perkara bagi kita semua. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, oh Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan mengalir saat ini ya Bapa. Jamah kami, penuhi kami Yesus. Oh ya Rama, syakana lama ya lama, shina lama kana lama, syada lama kana lama. Oh diramo syakana lama ya lama. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Mari angkat tangan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu dengan semua saudara, seluruh jemaat tua muda, dan juga pengerja dan semua hamba Tuhan pada hari yang spesial. Hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Paskah. 2021 ini hari istimewa. Mari kita datang dengan semangat, datang dengan sukacita, datang dengan penuh pengharapan, karena kuasa kebangkitannya akan menolong kita untuk melihat hari-hari akan datang, supaya kita semua menjadi orang percaya, siap untuk menyambut juga kedatangannya pada kali yang kedua. Saudara, sebelum saya memulai firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama sekali lagi. Mari. Bapa surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup, Roh-Mu bekerja, bergerak, memenuhi kami semuanya dan membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Kami semua mau menyimak, menerima berkat Tuhan hari yang diberkati ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, peristiwa Paskah ini tentu dimulai dari pemberitaan tentang kematian Yesus oleh Yesus sendiri. Dan banyak murid tidak terlalu menangkap dan mengerti. Masih ingat perjamuan malam terakhir, lalu setelah itu Yesus berdoa di Taman Getsemani ditemani 3 muridnya. Yesus ditangkap. Matius pasal 26, bahwa semua murid meninggalkan dia waktu Yesus ditangkap. Peristiwa Getsemani adalah peristiwa sengsara yang dimulai. Lalu Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas, ke Pilatus. Saudara, Yesus dibawa untuk diolok-olok, lalu salib dikenakan dan harus dipikul untuk naik ke atas Golgota, Bukit Tengkorak, tempat penyaliban. Dan di situ Yesus, sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia menyerahkan kepada Bapa. Maka saya percaya ada seorang kiri dan kanan, yang satu tidak percaya, tapi yang satu hari itu diselamatkan. Karena dia menerima anugerah bersama Yesus untuk di Firdaus. Pada saat Yesus mati, darah tertumpah mengalir. Maka dikatakan terjadi gempa bumi yang hebat. Dan itulah tanda dunia berduka. Karena Yesus yang kudus, anak manusia, anak Allah, menyerahkan nyawanya, kasihnya untuk apa? Supaya kita yang berdosa, supaya kita yang sakit, supaya kita yang ada dalam kutuk keturunan dosa, diselamatkan, dipulihkan, ditebus. Dan hari ini kita bisa bersama-sama semua orang percaya merayakan kebangkitan dan kehidupan Yesus yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Paskah ini Yesus bangkit untuk mengalahkan maut, kematian, dan neraka. Dan tentunya semua saudara yang sudah di dalam Kristus hari ini adalah hari kemenangan untuk kita. Untuk itu kita rayakan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia menang. Haleluya. Nah, pesan Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 16 yang berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya menggarisbawahi kata pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah jahat. Redeeming the time because the days are evil. Wow. Sekitar kita keadaan tidak ada yang pasti. Manusia yang jahat bertambah jahat. Dan keadaan tidak akan menjadi lebih baik karena Alkitab sudah berbicara tentang hal ini. Kita boleh melihat dunia yang maju, kita boleh melihat segala sesuatu yang baik, tetapi keadaan tidak menjadi lebih baik, menjadi lebih jahat. Artinya melawan Tuhan. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Dan Roma 13 ayat yang 11, Rasul yang sama Paulus memberitakan kepada kita, hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
Ada 4 kata waktu dan saat yang ditulis dalam Roma 13. Waktu sekarang, saatnya telah tiba, bangun dari tidur. Waktu sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, tidakkah kita hari ini harus menghargai waktu? Tidakkah hari-hari ini kita harus memberi value, nilai yang tinggi untuk waktu yang Tuhan berikan? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah pencipta itu kekal. Artinya Allah tidak terikat dan tidak diikat oleh waktu. Allah melampaui waktu. Allah berada di luar waktu. Karena Allah tidak memiliki awal atau permulaan. Allah tidak memiliki akhir. Allah adalah yang awal dan yang akhir dari segalanya. Alfa dan Omega. Sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Selamanya Dia ada. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu, baik matahari, bulan, dan bintang, menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Saudara, ada season, ada hari, ada tahun. Ini bicara tentang kronos. Hari ini kita ada di waktu yang tidak bisa mundur, tidak bisa berubah, 2021. Menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, terus bergerak. Allah lah yang menciptakan. Saudara, mari kita belajar apa kaitan waktu di dalam perjanjian lama dan waktu di dalam perjanjian baru. Mengapa kita diingatkan supaya mempergunakan waktu ini? Supaya kita bangun dari tidur kita. Karena waktu ini adalah waktu yang penting untuk kita orang percaya. Nah, saudara, kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 2 sampai ayat 6, saudara akan menemukan tentang apa yang disebut oleh sang pengkhotbah tentang waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Benar, saudara? Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Apa yang ada dalam pikiran kita tentang apa yang dikatakan oleh sang pengkhotbah ini? Tentunya dia berbicara tentang dua hal. Karena dia pun sudah mengalami waktu-waktu itu. Hal yang pertama berbicara tentang ada waktu baik dan ada waktu buruk. Tentunya ini menurut penilaian kita, relatif dan subjektif. Ada waktu baik, ada waktu buruk. Benar, saudara. Bukankah waktu baik tanda petik adalah waktu yang terjadi waktu keinginan saudara, harapan saudara terjadi. Waktu untuk kita tertawa. Waktu untuk kita menari. Waktu untuk saudara yang mendapatkan rezeki, mendapatkan blessing. Berkata, wow, ini waktu diberkati. Ada waktu untuk mengasihi, menyayangi, memeluk. Ada waktu untuk juga saling mengampuni dan menyembuhkan. Waktu yang baik menurut kita tentunya waktu yang menyenangkan. Di mana ada keuntungan atau promosi yang saudara dapatkan. Waktu di mana saudara mendapat kenaikan jabatan, mendapat berkat, mendapat pasangan hidup, keluarga aman, bisa mengalami sejahtera dan waktu kesehatanmu baik. Wow, itu waktu yang baik. Sedangkan waktu yang buruk adalah waktu yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, keinginan kita. Berlawanan dengan harapan dan ekspektasi saudara. Waktu untuk mengalami kerugian.
waktu dicemooh, waktu ditinggalkan, waktu menangis, waktu kesedihan, waktu di mana kita membiarkan keadaan semakin buruk, ada waktu sakit, bahkan waktu sampai seseorang meninggal. Waktu buruk ini di mana kita mengalami kehilangan rasa sakit, gagal, rasa kerugian, penolakan, dan rasanya Tuhan belum menjawab doa kita. Ini waktu yang gak enak, waktu di mana kemalangan terjadi. Saudara, hal yang kedua, kebenaran dari waktu baik dan buruk adalah waktu baik dan buruk itu terjadi silih berganti, saudara. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk melahirkan, lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Saudara, waktu baik dan buruk seringkali terjadi. Dan memang terjadi di luar kontrol kita manusia. Contohnya, di saat pandemi ini, apakah kita bisa menghandle, menuntaskan dengan baik? Gak bisa. Para ahli, siapapun manusia di seluruh jagat raya ini tidak dapat mengendalikan. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan. Karena kita memiliki keterbatasan. Saudara, mari kita melihat hari ini karya Allah yang luar biasa, karya kasih dan kuasa Allah. Di mana Allah sendiri melalui Kristus Tuhan kita, Dia mau datang menembus waktu. Dia datang mau mengintervensi waktu. Dia Allah yang rela, Allah yang kekal, yang tidak terbatas dalam waktu, melampaui waktu, rela masuk ke dalam waktu manusia. Dan bekerja di dalam waktu yang terbatas dari manusia. The past, the present, the future. Saudara, Allah yang kita percayai di dalam Kristus Yesus kita telah hadir karena kasih-Nya yang besar untuk datang menebus masa lalu, saudara. The past. Sehingga engkau yang merasa rugi, gagal, kecewa, sakit, luka, kutuk, maka waktu Dia datang, Kristus datang, Dia mati, darah tertumpah, Dia bangkit, maka di situ terjadi pertukaran, divine exchange. Pertukaran secara ilahi, kutuk diganti menjadi berkat. Masa lalumu dibaharui hari ini. Kita yang harusnya berdosa dihukumkan dan upah dosa maut mati, kita mendapat hidup yang kekal, mendapat jaminan hidup kekal. Kita yang lemah, yang tidak mampu, yang terbatas, diberikan extra supernatural power of God. Kuasa Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan-Nya. Saudara, kita yang gak punya hari ini, gak punya pengharapan, diberikan pengharapan, diberikan damai sejahtera, diberikan pertolongan oleh Tuhan. Waktu engkau datang mengangkat tangan hari ini, katakan, Tuhan, tolong aku hari ini. Bahkan engkau diberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, hari yang akan datang, bahkan kekekalan diberikan untuk kita. Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, rela masuk ke dalam waktu dan dalam hidup kita. Seolah-olah kita pikir Yesus dikendalikan oleh waktu. Ya, sebagai manusia sejati, anak Allah ini rela mengikuti waktu yang ada sehingga Dia lahir Natal. Usia 12 tahun Dia pergi ke bait Allah, berdiskusi firman Allah. Dia tahu tentang rencana Allah dan Dia bagikan kepada siapapun yang berdiskusi tentang kebenaran yang sejati. Selanjutnya Dia bekerja sebagai anak tukang kayu, carpenter. Bapaknya mungkin punya pabrik kayu begitu. Sampai usia 30 dikatakan usia manusia 30 tahun Dia mulai melayani. Dan di dalam pelayanan Dia sangat diurapi. Kerajaan Allah dibawa, memerdekakan yang terikat,
menyembuhkan, mencelikan yang buta, membangkitkan yang sakit, yang mati, memberikan kebenaran, membawa Injil damai sejahtera, dan membebaskan orang-orang dari tawanan. Itu Yesus yang diurapi, memberitakan tahun keselamatan atau rahmat Tuhan sudah datang. Saudara, Yesus tidak saja mengalami waktu-waktu yang baik, tapi segera dia memasuki waktu-waktu kesengsaraan. Waktu-waktu yang buruk. Waktu baik dilewati, tapi waktu buruk dialami. Di situ kita melihat yang buruk dan yang baik datang silih berganti. Dan kita tahu bagaimana apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Yesus mengalami waktu saat terakhir, momentum terakhir. Itulah waktu di mana kasih yang terbesar diberikan, dicurahkan kepada setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kita. Saudara, kita sebagai orang percaya belajar untuk mengerti waktu yang sementara ini dalam hidup kita. Oleh karena Kristus telah datang menebus, datang memberikan hidupnya, maka Dia yang kekal, Dia adalah Allah yang kekal. Dia mau memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, saudara dan saya. Sehingga diberikannya Kristus Putra Tunggal. Sehingga siapa saja yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini kabar baik untuk setiap orang di sekitar kita. Di era Pentakosta yang ketiga ini, biarlah kita memberitakan Injil. Kabar baik bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia. Ngalamin yang baik dan yang buruk silih berganti. Tapi ada waktu kekekalan. Di mana tidak ada lagi yang buruk. Di mana tidak ada lagi tangisan, air mata, duka cita, penderitaan, kecemburuan, kemarahan, dendam. Digantikan dengan waktu yang baik. Waktu kekekalan. Di mana kasih yang sempurna, kekudusan yang sempurna kita alami bersama-sama dengan Dia. Mari saudara, hari ini mari kita melihat perspektif yang benar, sudut pandang Allah, ya. Karena ini berkaitan dengan relasi kasih kita kepada Allah. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Redeeming the time because the days are evil. Saudara, iblis tahu bahwa kita memiliki waktu yang ada, yang terbatas, tapi dia coba di waktu terbatas untuk melipat gandakan pengaruh, menarik kita supaya Kristen kita Kristen duniawi, Kristen kita Kristen cinta uang, Kristen kita Kristen yang amoral, Kristen kita Kristen yang sekuler, Kristen kita Kristen yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Iblis tidak punya waktu lagi banyak untuk menjatuhkan kita, sebab itu dia melipat gandakan pekerjaannya, mengganggu anak-anak kita, mengganggu remaja kita, mengganggu keluarga kita. Jangan goyah, jangan buka celah untuk iblis. Itu sebabnya saudara, iblis hari ini bekerja giat karena inilah hari-hari terakhir sebelum dia diselesaikan, dipenjarakan 1000 tahun. Saudara, iblis memakai waktu-waktu buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita dalam hidup ini itu membuat orang Kristen kecewa. Orang Kristen mulai tinggalkan ibadah. Ibadah online itu gak enak. Saya mau ibadahnya ibadah onsite ketemu orang. Saudara, kalau terus kita tinggalkan ibadah, maka hal itu berbahaya. Iblis senang membuat kita terlena, membuat kita sibuk dengan yang lain. Hari yang kita khususkan untuk Tuhan mulai dicuri oleh iblis. Iblis mulai mengarahkan kita, ibadah online gak enak, kita gak bisa nyembah sungguh-sungguh. Siapa bilang? Hari ini saya melihat banyak orang Kristen bertambah sungguh-sungguh, walaupun angka-angka yang mundur juga mungkin banyak. Saudara, iblis senang kita menyembah dia, menyembah dunia. Iblis akan pakai waktu-waktu buruk kita, di mana kita lemah, sakit, sedang rugi, sedang rumit, mengurus keluarga, keuangan, studi, pekerjaan yang rasanya sangat berat di masa pandemi ini. Iblis pakai supaya kita terlena, supaya kita meninggalkan Tuhan dan kerja keras cari uang. Saudara, perhatikan. Iblis akan terus bekerja, merenggut, mengambil hati saudara. Hati-hati. Kenyamanan, kenikmatan hidup,
bisa membuat manusia jadi sombong dan meninggalkan Tuhan. Di negara-negara makmur maju, orang nggak cari Tuhan. Kenapa? Sibuk entertain dirinya, sibuk berfoya-foya, sibuk menikmati hari-harinya. Sehingga mereka lebih mementingkan kesenangan daging, kesenangan mata, kesenangan telinga, bersenang-senang, dan tidak beribadah. Saudara, ini bahaya. Arena peperangan rohani terjadi karena kita ada dalam silih berganti waktu baik dan waktu buruk. Tapi kiranya kita memenangkan peperangan ini karena iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini marilah kita mengalami kemenangan Kristus. Iblis mau kita jatuh, kita talar hati, kepahitan sama Tuhan, kepahitan sama gereja sesama, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Sebagai orang percaya, mari hari ini kita terpanggil untuk kembali aktif menebus, mempergunakan waktu yang terbatas dan sementara ini supaya menjadi momen yang bermakna dalam kaitan dengan Kristus dan kekekalan yang Dia berikan pada kita. Hari ini saudara, mari kita lebih aktif mempergunakan momen-momen yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kita menangkap momen kebangkitan ini. Kita harus mempergunakan waktu yang singkat menjadi momen yang berharga untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk masa depan kita. Dan waktu kita bekerja sama dengan Allah, saudara akan lihat hari-hari ke depan, hari-hari di mana engkau akan lihat perkara-perkara besar. Di era Pentakosta ketiga ini, maka saudara melihat tuaian jiwa-jiwa yang besar, yang banyak. Dimulai dari saudara, dimulai dari kesaksian pribadi, dimulai dari kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Hari-hari ini kita mau melihat Jeremiah generation. Anak-anak muda datang pada Tuhan, kita harus andil. Momen ini jangan hilang. Tangkap momen ini dan mulai bergerak bersama-sama untuk kita giat dan jangan lalai. Waktu yang paling real di mana kita menangkap momen adalah now, hari ini, sekarang. Jangan menunda. Saudara, biarlah hari kemarin menjadi urusan kemarin. Tetapi hari ini merupakan hari di mana kita berkata, Tuhan, aku tidak mau sia-siakan hari ini. Hari ini adalah hari yang terbaik. Now is the best time. Untuk mulai hidup yang produktif. Nggak lagi malas berdoa, nggak lagi malas bersaksi, nggak lagi malas melayani, nggak lagi malas melakukan sesuatu. Saudara, sehingga hari ini merupakan hari permulaan baru untuk kita kembali. Kebangkitan Kristus memberikan momentum yang tepat untuk kita bangkit. Saudara, seringkali penghambat daripada kita bergerak adalah menunggu. Ya. Menunggu, jangan tunggu sampai kesusahan berlalu. Ada orang yang menunggu sampai nanti kalau saya punya waktu baru saya melayani Tuhan. Kalau saya sudah terpromosi, kalau saya punya uang cukup, saya sudah gak khawatir hal-hal di rumah, saya baru ikut Tuhan. Maaf, setiap saat di dunia ini hari buruk bisa datang. Kematian bisa datang kapan saja. Sebab itu saudara, mari kita bijaksana untuk menangkap momen keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, yang kedua, mari kita menciptakan momen bagi pengerja, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Pada saat kita menghadapi masa hari-hari buruk yang tidak sesuai keinginan kita, kita pikir kita kehilangan, patah hati, kita lagi ngalamin kesulitan ekonomi, jangan menyerah dan putus asa. Kita harus menciptakan momen untuk iman kita bangkit. Momen untuk kembali menerima berkat firman Tuhan, mengucapkan firman, banyak menyembah, banyak doa. Saudara, ada kuasa supranatural yang Tuhan berikan untuk orang yang mau bangkit untuk intim dengan Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, hari ini kiranya kita lah yang menciptakan momen yang baru untuk belajar bangkit dari luka-luka dan kesakitan kita. Mari percayai Dia lebih dari kemarin. Mari trust Him more than yesterday. Saudara, kalau saudara sedang mengalami luka hari ini,
saudara sedang mengalami kesakitan, pain. Biarlah luka, kesakitan, pengalaman buruk ini, hari-hari buruk ini menjadi pesan yang khusus untuk kita bangkit sama-sama. Karena kita itu diberikan kekekalan oleh Tuhan. Kita diberikan waktu yang tidak terbatas nantinya. Saudara, setiap kali ada rasa sakit, ada sesuatu yang saudara sedang alami, itu merupakan pesan untuk kita itu berhenti dari kebiasaan buruk kita. Untuk kita berhenti melakukan dosa. Untuk kita berhenti meninggalkan pergaulan yang buruk. Untuk kita memaafkan orang yang bersalah pada kita walaupun sakit. Tapi Tuhan mau hari ini kita belajar memiliki respon yang benar terhadap rasa sakit, krisis, hal-hal buruk. Hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi saudara. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih tangguh di dalam era kebangkitan Kristus hari ini. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau dia datang, larilah atau tolak, usir dia dalam nama Yesus. Yang terakhir, mari kita menghargai waktu, menjaga momentum dengan melampaui momen yang ada. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Allah dapat melakukan jauh. Lebih daripada apa yang kita doakan, apa yang kita minta bagi setiap saudara yang mengasihi Tuhan. Jadi, hidup ini serahkan sama Tuhan, melampaui momen. Kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Dan Allah mengendalikan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan, pelayananmu. God is in control. Kita harus melihat melampaui momen yang kelihatan mata jasmani kita. Karena Allah akan melakukan hal-hal yang besar yang kita tidak lihat hari ini. Mari saudara, hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Supaya kita semua menghargai waktu yang Allah berikan. Waktu yang sangat berharga hari ini. Di mana kita diminta mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan menolong kita untuk melihat hari esok yang penuh harapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada kekekalan. Manusia yang tidak mengenal Tuhan terbatas dengan waktu. 70, 80, selebihnya kesukaran, kematian. Tapi kita, kapanpun kita dipanggil, kita ada di dalam kekekalan bersama dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Semangat Paskah menolong kita semuanya. Bapa surga, terima kasih. Angkat tangan saudara yang hari ini sedang lemah. Sedang berkata, aku kenapa Tuhan menghadapi hari-hari burukku, hari-hari sakitku, hari-hari kerugian, hari-hari kemiskinan, hari-hari kelemahanku. Sekarang hamba katakan dalam nama Yesus, Tuhan dapat kembali memulihkan hari-hari ini. Untuk engkau yang terluka bangkit, ada pesan Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan kalau engkau serahkan momentum ini kepada Tuhan. Biarlah Dia mengendalikan masa depan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan hidupmu. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Kiranya Paskah dan berkat Paskah menggairahkan kita untuk tetap melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat Paskah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saudara yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, mari kita bersukacita karena hari ini hari Paskah. Nyanyikan satu nyanyian, ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saudara percaya hari esok lebih baik dari hari ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti hidup, jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara yang baru bergabung dalam ibadah di tempat ini, ya di City Tower, saya undang, selamat datang, welcome. Ikutilah ibadah-ibadah kita dan program-program kita. Haleluya. Ini saatnya kita membawa persembahan syukur. Di minggu yang pertama di bulan April ini, Tuhan memberkati umat-Mu. Apa yang mereka tabur di tempat yang subur melalui pelayanan GBI City Tower ini, Tuhan akan kembali memberkati mereka karena mereka mengasihi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menutup pintu berkat-Mu untuk setiap orang. Bahkan yang berkekurangan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang stagnasi, Tuhan Allah breakthrough, terobosi supaya mereka mengalami satu terobosan bersama Tuhan dalam bidang keuangan mereka. Diberkatilah rumah tangga, pribadi, kesehatan. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya keadaan Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi gereja-gereja-Mu. Kami berdoa untuk leadership gereja kami, memberkati Pak Niko dan seluruh gereja-gereja kami di seluruh dunia. Memberkati pelayanan gereja di GBI City Tower, dari anak-anak dan guru sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, family, pria, wanita, senior, semua ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih kami bisa beribadah hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kami. Haleluya. Sekarang mari angkat kedua tangan kita, saudara. Kasih Tuhan, berkat yang sempurna, kasih karunia yang berlimpah dari tahta Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus yang hidup, persekutuan, kekuatan, urapan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, sampai minggu yang akan datang. Haleluya.